Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Bersama saya Kumala Utari yang akan memandu podcast Kolaborasi Medan Berkah kali ini bertajuk Gen Z Beraksi. Generasi Z membawa gelombang kreativitas yang luar biasa untuk memberikan kontribusi serta dampak besar terhadap suatu perubahan. Kehadiran Gen Z berperan penting dalam mendorong suatu kemajuan dengan ide-ide dan kreativitas yang mereka miliki, termasuk dengan menciptakan karya-karya seni dan juga musik. Untuk itu, Pemko Medan memberikan dukungan penuh terhadap Gen Z yang memiliki kreativitas. Salah satunya memberikan ruang kepada musisi-musisi lokal untuk terus berkarya, mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu Gen Z yang memiliki kreativitas dalam dunia musik. Karyanya kini banyak didengar oleh masyarakat, khususnya anak muda Kota Medan. Langsung saja sudah hadir bersama kita 1080 Band. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah, Bang Raffi, Bang Jiji. Halo, halo. Senang bisa bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik, Bang Raffi. Bang Jiji juga demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa Gen Z itu memiliki peran penting terhadap suatu perubahan dan kemajuan suatu daerah, termasuk Kota Medan. Nah, 1080 Band, kan? Mungkin masyarakat Kota Medan, anak-anak muda, ya kan, ingin mengenal lebih jauh siapa sih sebenarnya 1080 Band ini dan apa sih sebenarnya kontribusi kalian terhadap kemajuan Kota Medan, terutama melalui dunia musik, gitu ya. Jadi kita ingin tahu nih, sebenarnya kalian awal mulanya ini membentuk band ini tuh seperti apa sih dan kenapa memilih nama 1080 Band? Siapa nih mau jawab? 1080 itu sebenarnya sudah didirikan sejak Desember 2019, Kak. Jadi 2018. sejak itu 2018 ya, ini. 2018 Desember 2018. Sejak itu kami mulai berkreativitas dengan menciptakan lagu pertama judulnya Sesuatu Cinta dan rilis tahun 2019. Kami terdiri dari 6 personel. Saya di sini ada kami berdua, Raffi, Jiji, kemudian ada Aurik namanya, ada Indigo, ada Fikri, kemudian ada juga satu lagi Hari. Dia sejak itulah kami merilis lagu pertama tahun 2019 dan sejak saat itu kami terus berkreativitas hingga tahun ini. Baik, 2019 rilis album, ada 6 personel. Terus rentang usianya tuh dari berapa ke berapa nih? Kira-kira? Waktu itu kami rilis single ya, single pertama itu lagu, bukan album. 2019 itu kami masih SMA. Dan ada juga satu personel kami waktu itu masih SMP. Masih SMP? Iya benar. SMP kelas? Kalau SMP itu yang keyboardisnya, si Fikri, itu kelas 3 ya? Waktu itu pas kami merilis lagu itu. Baik. Apa sih genre musik 1080 Band ini sebenarnya? Kalau untuk 1080 sebenarnya lebih ke pop, cuman kita popnya lebih ke arah yang mana kita campur sih, ada yang ke pop rock, ada yang ke pop jazz, ada yang ke pop dance, karena memang dari kriteria si personel sendiri itu punya musik yang berbeda-beda, punya selera musik yang berbeda-beda, jadi kita pengennya kombinasiin itu supaya kita bisa kolaborasi bareng. Atau mungkin kalian melihat pasar saat itu? Kami melihat benang merah dari situ, kami lagu pop ya. Dengan minat kami sebenarnya juga terinspirasi dari band-band di Indonesia. Baik. Jadi akhirnya kami berkreativitas untuk menciptakan lagu-lagu yang dasarnya pop gitu. Sebelum akhirnya kami merilis lagu yang eksplorasi sedikit dari pop jazz atau mungkin pop rock tadi ya di album yang kami rilis barusan itu. Kemudian ya pada akhirnya kami merilis lagu itu karena memang kesenangan dari masing-masing personil. Ada 6 personil dan tentu dengan karakter yang berbeda kan begitu ya. Terus disatukan dalam sebuah band 1080 Band. Jadi sudah pasti ada ego masing-masing seperti itu. Benar. Dan dalam pembuatan single ya, kira-kira membutuhkan berapa waktu lama dengan masukan-masukan dari 6 personil ini? Kalau buat single kita biasanya untuk penciptaan lirik dan lagu itu paling 2 hari 3 hari ya. Cuman untuk produksi sendiri, karena kita produksi sendiri, itu kemarin satu lagu bisa selesai 1 bulan. Benar. 1 bulan, satu single 1 bulan. Memang tergantung lagu yang kami lakukan itu apakah ada tantangan-tantangan, kemudian produksinya, dari proses yang langsung kami lakukan itu dari pre-productionnya, productionnya, kemudian post-productionnya gitu. Jadi tantangannya mungkin setiap lagu punya kisahnya masing-masing. Mungkin dari lagu pertama, lagu kedua, apalagi waktu itu lagu kedua agak unik ketika kami merilisnya waktu itu zaman COVID. Itu tantangan untuk produksi mungkin lebih berat karena kami
Sebenarnya bukan berat juga, karena akhirnya kami punya waktu yang luang yang banyak, tapi akhirnya kami karena keterbatasan tempat dan jarak itu, kami agak sulit waktu itu. Tapi pada akhirnya kami merilis lagu yang selanjutnya, dan pada akhirnya mini album yang kami rilis barusan ini, kami betul-betul memproduksinya dari kami sendiri. Baik, ini seru nih. Sampai udah punya mini album ya. Tapi kenapa milih nama 1080 band? Kenapa nggak 1081, 1082 gitu ya? Kenapa itu? Sebenarnya dari SMP kami juga udah buat konten di YouTube. Kita main di YouTube, kita berkreativitas di situ, dan dilihat pada zaman itu yang resolusi paling tinggi itu 1080p pixel. Terinspirasi dari Iya. itu ternyata. Sebenarnya cuma sesimpel itu. Sesimpel itu. Terus Sesimpel itu. kita ambil filosofisnya nih, bahwa kita pengennya jadi band yang punya resolusi terbaik. Resolusi terbaik. Luar biasa filosofinya. Anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas dan pemikiran yang maju dan visioner, luar biasa. Lalu untuk single nih, single mana sih yang paling berkesan dan siapa yang menciptakan? Bang Raffi? Setiap single pastinya berkesan bagi kami. Dari lagu pertama itu judulnya Sudah Jatuh Cinta, itu mungkin menjadi titik di mana kami menjadi kreatif untuk seterusnya. Kami yakin bahwa ketika rilis pertama kali lagu itu, kami yakin oh bisa kita lanjutkan untuk seterusnya. Namun lagu yang kami paling banggakan saat ini mungkin lebih ke Kota Medan Sore itu ya. Bisa diceritakan? Kota Medan Sore itu yang baru dirilis Desember tahun lalu. Sorry, judulnya? Kota Medan Sore. Medan Sore itu, Iya, oke. Itu membahas tentang Kota Medan juga, cuman kita ambil ke sisi anak mudanya, ada sisi percintaannya di sana. Lengkap Kita ya, nggak bisa jauh-jauh dari romantis dunia di Kota cinta-cintaan. Benar, karena masih muda juga kan. Oke, baik. Single mana nih kira-kira yang paling punya makna khusus buat 1080 band? Pastinya semuanya punya makna khusus ya. Apalagi tadi mungkin kami susun dulu. Dari lagu-lagu kami yang sebelum kami merilis mini album itu sudah bercerita tentang banyak hal, tentang cinta, tentang persahabatan juga. Tapi ketika kami merilis, itu judulnya sebenarnya mini album yang kami rilis itu, EP yang kami rilis itu bulan lalu, Desember itu Retrospeksi Medan judulnya. Jadi kisahnya di situ tentang Kota Medan dan kisah-kisah yang kami buat di situ. Dan kami ciptakan dari personel kami sendiri juga, dan akhirnya kami rilis, dan itu paling spesial karena dan berkesan ketika kita dari band Kota Medan menceritakan tentang kota kita sendiri gitu, kota kelahiran kita sendiri, dan akhirnya kami rasa itu menjadi satu gabungan dari 5 single yang ada dalam saat itu paling berkesan bagi kami Kak, gitu. Cara menunjukkan cintanya terhadap kota melalui sebuah lagu. Benar. Karya. Luar biasa nih. Jarang-jarang anak muda tuh punya inisiatif tersendiri untuk apa sih yang bisa kulakukan, kan seperti itu ya. Dan ini cara yang positif bagi kita untuk menunjukkan cinta kita terhadap Kota Medan. Nah, untuk single kira-kira yang paling banyak mendapatkan respon dari masyarakat tuh yang mana sih? Untuk single pertama kita ya. Single pertama kita itu judulnya Sudah Jatuh Cinta, dirilis tahun 2019 kemarin itu. Sampai saat ini masih paling banyak pendengarnya, itu 33.000 lebih di platform musik. Dan untuk yang sekarang ini, belakangan ini yang baru viral di TikTok juga, judulnya Kota Medan Sore itu. Kota Medan Sore itu, dari Iya. tadi saya terngiang-ngiang nih, Kota Medan Sore itu, apa sih sebenarnya maknanya yang terkandung dalam lagu itu? Sebenarnya terinspirasi karena memang kalau Jogja ada cerita sesuatu di Jogja, ada juga Ardito yang buat lagunya di Senayan. Sebenarnya dari saya sendiri pengen terinspirasi kalau misalnya Medan itu punya lagu yang anak muda, ceritanya anak muda, kisah-kisahnya yang ada di Medan. Jadi sebenarnya terambil dari kisah kami berdua juga, cintanya kami berdua terhadap pasangan kemarin, tapi kita korelasiin ke kota kita yang tercinta ini. Atau jangan-jangan karena Bang Jiji putus cinta kali ya, makanya lahir lagu itu. Iya sih, benar. Iya. Iya. Putus cinta yang membawa inspirasi luar biasa akhirnya ya. Iya, karena memang kalau di Medan ini memang kenangannya itu nggak bisa dilupakan sih kalau di Medan. Berarti sampai sekarang masih ingat mantan? Kenangan di Kota Medannya mungkin ya, kalau bukan mantannya. Pada akhirnya ketika Jiji ngasih ide itu, kami akhirnya di 1080 Unsur Raffi di sini menulis liriknya, merapikan liriknya, kemudian aransemen dengan teman-teman lain, Hari memproduksinya, dan akhirnya teman-teman yang 1080-nya, oh kayaknya keren lagu ini. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk masukkan dalam menjadi salah satu lagu di EP
retrospeksi Medan tadi. Luar biasa. 33.000 lebih ya respon masyarakat untuk Itu untuk single pertama. Untuk Untuk Kota single Medan pertama. Sore itu sendiri sebenarnya kalau secara di salah satu platform digital itu sudah mencapai 300-an ribu. 300-an ribu. Karena banyak yang membagikan lagu itu dengan video-videonya. Kemudian pada akhirnya kami pada awalnya sebenarnya itu kami keluarkan ke salah satu platform tersebut tanpa belum merilis full lagu itu. Baik. Ternyata respon dari masyarakat Medan sangat terbuka atas aktivitas Kota Medan walaupun ada beberapa sentimen sedikit, namun pada akhirnya kami putuskan untuk merilisnya secara full. Lengkap ya di situ ya. Baik, tadi kita udah ngobrolin soal Medan sore itu, ya kan? Ada gambaran tentang Kota Medan dan juga ada sisi percintaannya juga yang diangkat di situ, ya kan? Nanti kita akan ulik-ulik lagi tentang banyak hal mengenai 1080 band, tapi kita break sejenak. Baik, selamat kolaborasi, kita kembali berbincang lagi masih dengan Bang Jiji dan juga Bang Raffi. Bang Raffi, kemana sih kira-kira nih segmentasi pasar musik kalian ini sebenarnya? Segmentasi pasar musik sebenarnya tentunya ke generasi milenial dan generasi Z gitu kan. Karena menceritakan tentang kisah-kisah yang sebenarnya relate lah dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dari lagu-lagu kami ini kami membangun itu dengan bagaimana pasar itu sebenarnya mayoritas sebenarnya pasar di Indonesia umumnya itu cerita tentang cinta. Namun cinta itu tidak hanya cinta atas pasangan atau apa gitu. Namun juga cinta atas persahabatan. Kemudian kami ceritakan juga salah satu lagu kami juga ada tentang persahabatan yang lama, kemudian ketemu lagi, gitu kami ceritakan kepada itu. Kemudian, namun segmentasi pasar itu akhirnya membuat bagaimana mereka mendengar itu sehari-hari karena kami mengkombinasikan dengan lagu yang easy listening gitu, gampang untuk didengarkan. Kemudian aransemennya juga tidak terlalu repot dan lirik-liriknya kami bangun dan tulis untuk teman-teman sekalian yang sederhana lah untuk didengar dan tidak terlalu sulit untuk diresapi. Oh, luar biasa. Cara masuknya melalui Gen Z ya. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, seperti itu ya. Lalu Bang Jiji nih mungkin, cara apa sih yang kalian lakukan dalam mempromosikan single kalian? Untuk promosi, kita ada di platform sosial media, ada di Instagram, TikTok. Yang pasti gencar-gencarnya itu lagi ditengok karena memang promosi di TikTok itu memang algoritmanya itu sangat mudah ya. Kita apalagi tentang bahas Kota Medan nih, kalau Kota Medan algoritma di TikToknya itu pasti booming karena memang Medan ini netizennya kan punya punya ciri khasnya sendiri lah untuk mengkomentar. Jadi dari TikTok itu yang dipromosiin, contohnya Kota Medan Sore itu yang tadi itu disebutkan mendapatkan 300.000 lebih Sebelum itu pun juga kita sudah merilis juga itu dalam EP yang sama, dalam mini album sama itu judulnya Kesalahan Kita Berdua. Ya, Itu sempat juga ramai di TikTok dan banyak juga yang share. responnya sampai 1,6 juta. Ya, walaupun pada akhirnya ketika kami merilis lagu-lagu yang lain pun itu juga mendapatkan respon yang lain. Tapi secara mayoritas kebanyakan memang mereka banyak mendengar lagu dua tadi, Kesalahan Kita Berdua dan juga Kota Medan Sore. Kesawan kita berdua. Benar. Kesawan kita berdua ya. Nggak pengen coba mulai lagi tuh buat video klip baru dengan suasana kesawan yang sekarang juga lagi baru. Nah itu dia. Kemarin baru minggu lalu ya, kita baru minggu selesai syuting video klip Kesawan, mungkin minggu depan bakal dirilis. Ditunggu. Ditunggu. Itu Ditunggu. dari video ini dirilis ya. Iya. Ditunggu ya. Baik. Bang Raffi atau Bang Jiji, sebenarnya 1080 band ini yang membuat kalian beda dengan band-band lain di Kota Medan itu apa sih? Untuk keunikannya sih lebih ke karya ya, karena kita karyanya baru kali ini memang anak musisi muda Medan itu membahas tentang Kota Medan secara spesifik. Dan kami betul-betul memasukkan cerita tentang Kota Medan. Kami menyebutkan tempat-tempat Medan itu seperti Kesawan, Lapangan Merdeka, kemudian Stasiun kereta. Termasuk kami merilis lagu itu selain dia dua yang tadi, kami rilis dalam EP itu berjudulnya Kisah Pisah. Ketua juga kita bahas. Iya. Yang tadi Stasiun Medan itu judulnya Kisah Pisah di Stasiun Medan. Kemudian Ketua dengan fenomena ketua yang di Medan, kami ceritain sebuah lagu. Dan itu tadi lagu kami yang lumayan kami eksplorasi lah ke arah pop rock itu tadi. Medan ini memberikan banyak inspirasi ya. Judulnya Benar. Ketua karena Ketua. biasa kita ini diidentikan sebagai kota para ketua begitu ya. Benar. Tapi selain tentang Kota Medan gitu ya, nggak pengen buat sesuatu tentang sejarah-sejarah bangunan-bangunan sejarah Kota Medan, mungkin nggak ada keinginan atau rencana seperti itu? Sebenarnya juga dalam lagu-lagu itu juga sudah kami masukkan juga
institusi seperti Balai Kota kami sebut, kemudian juga beberapa tempat lainnya lah. Dan pada akhirnya tempat-tempat tadi menjadi inspirasi kami untuk akhirnya dalam bentuk EP tadi, kan pada ujungnya juga promosinya dalam bentuk gambar, kemudian video. Akhirnya kami juga menyoroti tempat-tempat tadi gitu sebagai media promosi kami untuk lagu-lagu itu tadi. Jadi tidak hanya sekadar secara audio, tapi juga visualnya kita kan memperkenalkan Kota Medan juga, berarti seperti itu ya. Benar. Masuk kami mau menggunakan beberapa tempat yang di Kota Medan tersebut sebagai tempat untuk syuting lagu-lagu. Luar biasa, anak-anak Medan keren-keren ya. Kalau tadi dari apa yang disampaikan kayaknya kedengarannya santai gitu ya. Terus lancar-lancar aja, tapi nggak mungkin nih, nggak ada kendala yang dihadapi. Ya kan, dia nggak mungkin nggak ada kendala yang dihadapi. Misalnya mungkin dalam proses pembuatan album, ya kan, kesibukan personilnya. Bagaimana nyikapinya nih, teman-teman? Uniknya kita buat produksi mini album kemarin itu personilnya nggak di satu kota, tapi ada yang vokalis kemarin Bang Raffi itu di luar negeri, gitaris di Bandung, gitaris di Papua, keyboardis di Bandung. Nah, itu tantangan kami sendiri sih, karena memang biasanya kalau band itu menguliknya sama-sama, di bareng, di satu tempat. Kalau kita di tempat yang berbeda ya. Tapi kita satu sama lain selalu memenuhi ide-ide dari teman-teman yang tadi seperti Indigo lagi di Papua misalnya, teman-teman lainnya tadi si Fikri ya, keyboardis juga lagi di Bandung. Saya waktu itu tahun lalu itu juga di luar negeri, di Malaysia. Akhirnya kami secara intens sih tantangannya itu mungkin tidak terfokus, akhirnya awalnya targetnya mungkin bulan ini kita rilis ya gitu. Pada akhirnya kami harus mundur beberapa bulan atau beberapa hari. Pada akhirnya disitulah tantangannya untuk kami tetap intens komunikasi secara sosial media gitu, untuk mendapatkan teman-teman ada ide nggak atau ada saran lain nggak gitu. Pada akhirnya gitu sih. Jarak nggak mempengaruhi ya kreativitas teman-teman semuanya, luar biasa. Boleh dong dipromosiin album kalian yang ada di platform mana aja? Untuk EP Retroversi Medan bisa didengar di Spotify, Apple Music, juga ada di Titel Musik dan semua digital platform kesayangan kalian. Kalau anak Medan, cinta Medan, jangan lupa dengerin lagu-lagunya 1080 band. Pasti ya. Baik, Bang Raffi, Bang Jiji, seru sekali perbincangan kita, tapi kita harus break dulu sejenak. Baik, sahabat kolaborasi, seru sekali perbincangan kita dari tadi bersama teman-teman dari 1080 band. Nah, kita akan berbincang lagi dan kali ini kita ingin tahu dan kita ingin dengar sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan anak-anak muda di Kota Medan agar terus mengembangkan kreativitasnya. Boleh Bang Raffi? Pastinya anak-anak muda Kota Medan itu selalu termotivasi, selalu siap untuk berkarya, kemudian tidak pernah berhenti untuk menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin banyak dari tantangan pemula ya daripada pekerja kreatif itu adalah ketika respon kemudian ada komentar-komentar yang tidak mengenakan di awal. Tapi pada akhirnya kita harus coba untuk tetap berkreativitas, kemudian kita tetap untuk konsisten lah untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan dari karya-karya tadi. Pada akhirnya pasti ada pasarnya, pasti ada teman-teman yang suka, kemudian akhirnya kita satu sama lain walaupun ada kegagalan sedikit, kita akhirnya mendapatkan motivasi untuk melakukan hal yang lebih besar. Tapi pernah nggak ngerasa kayaknya bosan terus stagnan gitu dan ingin udah deh gitu, udahlah gitu, males gitu ngelanjutnya? Sebenarnya kalau cara bosan sih nggak, karena itu jadi hobi ya. Karena kalau kita menikmatinya sebagai hal yang bisa mendapatkan apa ya istilahnya di waktu senggang kita mengisi waktu ini dan akhirnya tidak menjadi yang hal yang utama sebenarnya. Kita pastinya punya kegiatan-kegiatan lain, atau personel pun juga pasti punya kegiatan lain, dan itu harus kita lihat bagaimana sebenarnya membagi waktu di situ pun. Karena 90 menjadi hobi, pada akhirnya kami melakukannya dengan ikhlas dan selalu senang untuk melakukan itu. Udah karena hobi, ikhlas, menghasilkan pula ya. Benar, kan? benar. Pasti menyenangkan tentunya ya kan. Baik, kita Bang Jiji nih. Ada nggak harapannya untuk Pemko Medan dalam mendukung kreativitas anak muda Kota Medan? Apalagi saat ini Medan kan dipimpin oleh seorang wali kota yang juga anak muda tuh seperti itu. Silakan Bang Jiji. Pesan untuk Pemko Medan ya. Dari yang saya lihat kemarin Pak Wali Kota ada bikin beranda kreatif ya. Ada juga festival-festival yang dibuat oleh Pemko Medan. Itu sangat sangat baik sekali untuk musisi-musisi lokal, karena memang itu menunjang musisi lokal untuk bisa naik ke kancah nasional maupun internasional. Pesan yang untuk Pemko Medan diperbanyak lagi
agar semua musisi-musisi lokal Kota Medan bisa dapat kebagiannya untuk bisa menampil di Beranda Kreatif ataupun festival-festival yang diadakan di Pemkot Medan. Baik, luar biasa, itu masukan yang harusnya memang didengar oleh pemerintah ya untuk memberikan wadah-wadah berkreativitas bagi anak-anak muda Kota Medan. Termasuk nih 1080 band supaya lebih melejit lagi dan makin dikenal oleh warga Kota Medan pastinya. Lalu kemudian saya ingin bertanya nih, ada nggak motivasi ke Gen Z di Kota Medan agar melakukan hal-hal positif dan terhindar dari perilaku buruk seperti geng motor dan narkotika? Sebenarnya kalau kita lihat banyak teman-teman di Kota Medan, anak-anak muda Kota Medan itu memiliki kreativitas, kemudian kemampuan, kemudian banyak sekali dari mereka juga akhirnya berhasil di tingkat nasional dan internasional di situ. Dan pada akhirnya ketika melihat bagaimana kita motivasinya, mereka teman-teman mungkin sebagai saran saja, kemudian sebagai teman cerita kita di sini, kita melihat bagaimana sebenarnya adik-adik atau teman-teman sekalian yang Gen Z untuk selalu bisa membatasi diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Pada akhirnya ketika kita mengalihkan perhatian kita untuk melakukan kreativitas, kemudian kita lakukan hal-hal yang lebih positif, dan pada akhirnya itulah kita sedang membantu banyak sekali permasalahan yang ada di Kota Medan, dan disitulah kita bisa mendapatkan kota yang lebih tenang, kota yang lebih senang, dan teman-teman lainnya pun juga lebih santai untuk berkreativitas, dan akhirnya karya-karya dari Kota Medan ini bisa lebih banyak lagi gitu. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kota yang sangat dikenal di kancah internasional sekalipun. Gitu. Terima kasih Bang Raffi, luar biasa, itu menjadi motivasi untuk para Gen Z ya, mudah-mudahan beraktivitas secara positif gitu ya, jadi tidak ada waktu untuk melakukan atau memikirkan hal-hal yang negatif. Benar. Apalagi mikirkan mantan mungkin ya Bang Gigi ya. Mungkin, tapi positifnya dari putus cinta bisa jadikan menghasilkan karya. Nah itu dia, Itu ya larinya. kan? Itu Gitu larinya. dia, bisa melahirkan sebuah kreativitas akhirnya. Seperti itu ya Bang Gigi ya. Baik, terakhir nih, saya ingin mendengar closing statement, apa yang menjadi rencana kalian ke depan? Rencana kami ke depan ini, kami akan merilis beberapa karya baru, single terbaru, tidak lama lagi akan kami rilis. Kemudian fokusnya utama sebenarnya kami ingin merilis full album dari seluruh lagu kami, dan beberapa karya lainnya yang bentuk video, termasuk visual musik video untuk lagu-lagu kami yang baru. Baik, itu dari Bang Raffi. Kalau Bang Gigi sendiri terakhir? Kedepannya inginnya Sport 80 lebih dikenal di nasional, khususnya apalagi internasional, itu harapan yang luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa teman-teman personil bisa eksplorasi kegiatan yang lain lagi selain Sport 80, karena memang di Sport 80 sendiri kita nggak mengekang satu sama lain untuk fokus di band, karena memang kita fokusnya di hobi dan memang kita punya visi yang sama untuk bisa memperkenalkan lagi Kota Medan, makanya kami buat EP Resurreksi Medan itu. Luar biasa sekali Bang Raffi, Bang Gigi. Terima kasih banyak atas bincang-bincang kita sore hari ini ya, ngobrol kita di podcast Kolaborasi Medan Berkah hari ini. Kami berdoa mudah-mudahan 1080 band semakin sukses, semakin dikenal oleh warga Kota Medan, dan tidak itu saja, semakin dikenal di tingkat nasional juga nantinya ya. Kami tunggu karya-karya selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti, dan mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita hari ini menjadi motivasi buat teman-teman Gen Z lainnya untuk membangkitkan Kota Medan. Oke, terima kasih banyak Bang Raffi, Bang Gigi. Sukses untuk 1080 band. Baik, sahabat kolaborasi, demikian tadi podcast Kolaborasi Medan Berkah kita hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita yang menghadirkan narasumber Gen Z tadi memberikan masukan dan juga motivasi buat teman-teman Gen Z lainnya di Kota Medan untuk berkreativitas dan juga berinovasi, membantu membangunnya Kota Medan melalui ragam inovasi. Dan sebagai penutup, kita saksikan penampilan 1080 band. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dari ujung ke ujung ku menjemput dirimu, menunggumu dengan senang hati. Tampaknya ini takkan berakhir cepat. Kini ku ingat
itu. Tak bisa ku tanpamu, takkan ku lupa masa-masa bersamamu. Kota Medan sore itu ditemani tawamu, takkan ku lupa kisah-kisah bersamamu. Kota Medan saat itu ditemani dirimu, cinta. Sudah pisah dari lama, mengapa kau tak kunjung pergi dari pikiran, dari jiwaku ini? Tampaknya ini takkan berakhir cepat. Kini ku ingat itu, tak bisa ku tanpamu, takkan ku lupa masa-masa bersamamu. Kota Medan sore itu ditemani tawamu, takkan ku lupa kisah-kisah bersamamu. Kota Medan saat itu ditemani dirimu, cinta. Takkan ku lupa masa-masa bersamamu. Kota Medan sore itu ditemani tawamu, takkan ku lupa kisah-kisah bersamamu. Kota Medan saat itu ditemani dirimu, kau berkeliling kota, melihat setiap sudutnya, berkendara dengan motor tua dari pagi
lagi sampai senja? Kapan lagi bisa begini? Ada kesempatan mengajakmu, sekali-kali ada kamu bersama diriku ini. Di kesauan kita berdua memupuk kenangan kita seperti sejarah orang lama. Banyak cinta yang tercipta di kesauan kita berdua. Cari tahu tentang cinta, apakah ini masih ada? Tentunya ada karena kau ada. Kita lewati balai kota, masih kulihat banyak kenangan yang kini kuukir bersamamu, mencari tahu tentang cinta. Di kesauan kita berdua memupuk kenangan kita seperti sejarah orang lama. Banyak cinta yang tercipta di kesauan kita berdua. Cari tahu tentang cinta, apakah ini masih ada? Tentunya ada karena kau ada. Di kesauan kita berdua. Di kesauan kita berdua. Di kesauan kita berdua.